Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku kelas 6 Bani dan Banat yang semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Hari ini pelajaran kita matematika. Kita masuk ke pembelajaran baru atau materi baru, yaitu tentang volume bangun ruang. Nah, pada kesempatan kali ini kita sedikit mereview tentang materi kelas 5, yaitu pangkat 3, akar pangkat 3, kemudian kita masuk ke volume kubus dan volume balok. Kita mulai dari pangkat 3 dan akar pangkat 3. Pangkat 3 artinya itu perkalian dengan bilangan yang sama sebanyak 3 kali. Contohnya, 1 pangkat 3 itu 1 kali 1 kali 1, ya sama dengan 1. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 3 pangkat 3 sama dengan 27. 4 pangkat 3, 64, 5 pangkat 3, 125, 6 pangkat 3, 216, 7 pangkat 3, 343, 8 pangkat 3, 512, 9 pangkat 3, 729, dan 10 pangkat 3 itu 1000. Nah, ini 1000 ya, bukan 100. Jadi di sini adalah 1000. Jadi dari pangkat 3 ini kita bisa mencari akar pangkat 3 atau kebalikannya. Jadi pangkat kebalikannya adalah akar. Akar pindah menjadi pangkat. Dari hasil ini bisa kita bedakan pangkat yang hasilnya kembar dan juga ada pangkat yang hasilnya berpasangan. Contohnya pangkat yang hasilnya kembar, perhatikan, yaitu 1 dengan 1. Kalian lihat 1 hasilnya 1. Nah, sama ya, kembar. Kemudian 4 dengan 4. Nah, 4 dengan 4. Lihat belakangnya sama-sama 4. Kemudian lihat lagi 5 dengan 5. Nah, kemudian 6 dengan 6. Berikutnya 9 dengan 9. Terakhir 0 dengan 0. Ya, jadi itu dia pangkat yang hasilnya itu atau angka belakangnya kembar. Ya, 1, 4, 5, 6, 9, 0. Ada juga pangkat yang hasilnya berpasangan. Contohnya 2 dengan 8. Nih, 2, 8. Kemudian 3, 7. 7, 3, 8, 2. Ya, sama aja ya. 28, 37, 73, 82. Nah, ini adalah pangkat yang hasilnya berpasangan. Dari sini kita bisa mencari jawaban kalau misalnya pertanyaannya tentang akar pangkat 3. Misalnya, ya, contohnya mencari akar pangkat 3 yang nilainya di bawah ribuan. Misalnya, akar pangkat 3 dari 512. Nah, karena ini di bawah ribuan, berarti ini jawabannya cuma satu angka. Kita lihat, angka belakangnya 2. 2 itu apakah angka kembar atau berpasangan? Nah, angka 2 ini adalah angka berpasangan. 2 pasangannya 8. Selesai. Ya, 2 adalah jawabannya 8. Kemudian akar pangkat 3 dari 729. Nah, kita lihat. 9. 9 ini angka kembar atau berpasangan? Nah, 9 adalah angka kembar. Ya, 9 ya 9 juga berarti jawabannya. Berikutnya, akar pangkat 3 dari 343. Kita lihat 3 angka belakangnya. 3 ini termasuk angka berpasangan. Nah, 3 pasangannya adalah 7. Berikutnya, akar 64. Nah, kita lihat 4 ini adalah angka kembar. Ya, 4 itu angka kembar, berarti jawabannya juga 4. Nah, ini kalau misalnya akarnya itu di bawah ribuan, berarti jawabannya cuma satu angka. Kalau misalnya akarnya di atas ribuan, ya, akar pangkat 3-nya di atas ribuan, ya, di atas 1000. Contohnya, akar pangkat 3 dari 2744. Caranya gini. Ya, pertama, kalian garis 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Nah, kita garis nih. Kita lihat, karena ini pasti jawabannya 2 angka ya. Ini angka belakang, ini angka depan. Angka belakangnya kita lihat 4. 4 ini angka kembar. 4 angka kembar, berarti angka belakangnya adalah 4. Sekarang kita cari angka depannya. Berapa pangkat 3 yang hasilnya itu mendekati 2? Kita lihat. Yaitu 1 pangkat 3, 1. Berarti di sini 1. 1 pangkat 3 adalah 1. Berarti jawabannya satunya kita pindahin ke sini. Jadi 14. Contoh lain misalnya. Akar pangkat 3 dari 12.167.
Nah, kita garis 3 angka dari belakang, 1, 2, 3, garis. Nah, ini ada 2 angka ya, angka belakang dan angka depan. Angka belakangnya kita lihat, 7 ini angka, lihat, 7 angka pasangan. 7 pasangannya 3. Nah, tinggal cari angka depannya. Berapa pangkat 3 yang hasilnya mendekati 12? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti jawabannya adalah 2. Angka depannya adalah 2. Kenapa nggak 3, Pak Adi? Kok nggak bisa? Nah, karena 3 pangkat 3 itu adalah 27. 27 ini lebih besar dari 12. Nah, ini salah. Harus di bawah 12 hasilnya, yaitu 2 pangkat 3. Berarti jawabannya adalah 23. Contoh lain misalnya. Akar pangkat 3 dari 21.952. Nah, kita garis 1, 2, 3, garis, lingkarin angka 2-nya. 2 ini angka berpasangan, 2 pasangannya 8. Angka depannya mana? Kita cari. Berapa pangkat 3 yang hasilnya 21? Di sini 27, berarti ada di bawah sini ya. 21 tuh di sekitar sini. Berarti 2 pangkat 3. Berarti 2-nya kita pindahin jadi 28. Contoh terakhir nih. Akar pangkat 3 dari 110.592. Nah, kita garis 1, 2, 3, garis. Nah, kita lihat 2 ini adalah angka berpasangan. 2 pasangannya 8. Kita cari angka depannya. 110 itu ada di sekitar sini. Ya, 110. Ya, di antara 64 dan 125. Maka jawabannya adalah 4. Ya, jangan ambil 5, kalau 5 kelebihan. Jadi jawabannya adalah 4. 48. Nah, itu dia cara mencari akar pangkat 3. Nah, kalau misalnya pangkat 3 kan gampang ya, tinggal kali-kali aja. Kalau akar caranya seperti ini. Berikutnya kita masuk ke materi volume bangun ruang. Nah, secara umum, volume bangun ruang itu ada 2 rumusnya, yaitu luas alas kali tinggi, dan ada yang sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, bedanya ini pakai sepertiga, kalau ini nggak ada ya. Nah, bangun ruang apa aja yang pakai luas alas kali tinggi, dan bangun ruang apa aja yang memakai sepertiga kali luas alas kali tinggi. Untuk yang memakai rumus luas alas kali tinggi yaitu bangun ruang yang memiliki alas dan tutup. Contohnya kubus, balok, prisma segitiga, dan juga tabung. Nah, ini merupakan bangun ruang yang rumusnya itu secara umum adalah luas alas kali tinggi. Sedangkan yang memakai rumus kali sepertiga, ya sepertiga kali luas alas kali tinggi, yaitu rumus yang bangun ruangnya memiliki hanya satu alas dan memiliki titik puncak. Contohnya 5 segitiga, ya. Alasnya cuma satu nih, yang bagian bawah, dan juga memiliki titik puncak. Kemudian yang kedua 5 segi 4, dan yang terakhir yaitu kerucut. Nah, jadi 3 ini merupakan bangun ruang yang rumusnya itu secara umum adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah hafal ini, nah itu lebih gampang ya dibandingkan kalian hafal rumusnya satu persatu. Sekarang kita masuk ke rumus pertama yaitu kubus, volume kubus. Rumus volume kubus yaitu tadi yaitu luas alas kali tinggi. Nah, ini adalah rumus umumnya. Kita lihat alasnya kubus itu berbentuk persegi. Berarti kita ganti volume sama dengan luas persegi kali tinggi. Kita lihat luas persegi itu berapa sih rumus luas persegi? Luas persegi itu sisi kali sisi, ya, sisi kali sisi, kita kali tinggi, T-nya tetap ya. Nah, kita lihat lagi, ternyata ini sisi ya, sisi kali sisi, ini tingginya. Karena ini kubus, otomatis tinggi itu sama dengan sisi, semuanya sama panjangnya. Berarti kita ganti volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Atau kita singkat, V sama dengan S pangkat 3. Nah, itu dia rumus dari volume kubus. Contoh soal, misalnya, hitunglah volume kubus jika panjang rusuknya adalah 8 cm. Nah, panjang rusuk artinya sisinya ya. Panjang rusuk ini sama dengan S. Berarti diketahui S sama dengan 8 cm. Nah, ditanyakan adalah volumenya. Cara jawabnya, V sama dengan S pangkat 3. S sama dengan 8,
8 pangkat 3 adalah 512 cm pangkat 3. Berikutnya, soal nomor 2. Hitunglah volume kubus jika panjang rusuknya adalah 12 cm. Berarti diketahui panjang rusuk ini adalah sisi ya. Sisinya adalah 12 cm. Yang ditanyakan adalah volumenya. Volumenya pangkat 3. Nah, penyelesaian kita pakai rumus volume. V sama dengan S pangkat 3. Berarti 12 pangkat 3 berarti 12 kali 12 kali 12. Nah, 12 kali 12 ini adalah 144 kali 12, 288, 144. 8, sini 12, 177. Jadi 1728 cm pangkat 3. Nah, itu dia untuk soal nomor 2. Soal nomor 3. Nah, jika volume kubus adalah 6.859 cm3, maka berapakah panjang rusuk kubus? Nah, berarti ini diketahui adalah volumenya 6.859 cm3. Ditanyakan adalah panjang rusuk atau sisinya. Nah, sisi kubus itu sama dengan panjang rusuknya ya. Penyelesaian, ini kita pakai rumus volume ya, karena yang diketahui volumenya. Berarti V sama dengan S pangkat 3. Nah, karena S-nya belum ada dan yang lagi dicari, berarti V-nya kita masukin nilainya. 6.859 sama dengan S pangkat 3. Karena S yang dicari, 3-nya pindah menjadi akar pangkat 3. Di sini sisa S. Nah, kalau kalian masih ingat cara yang tadi, karena ini lebih dari 1000, kita garis 3, 1, 2, 3, kita garis, kemudian kita lihat 9. 9 ini berarti angka kembar. 9 ya pasti 9. Sekarang tinggal cari angka depannya. Berapa pangkat 3 yang hasilnya mendekati 6? 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8. 6 itu di sini, antara 1 dan 8. Berarti kita pilih 1. Nah, berarti jawabannya adalah sisinya adalah 19 cm. S sama dengan 19 cm. Nah, itu dia cara menjawab soal volume kubus. Kita masuk ke volume balok. Rumusnya sama seperti tadi ya, yaitu luas alas kali tinggi. Kita lihat alas balok ini berbentuk persegi panjang. Berarti rumusnya adalah luas alasnya luas persegi panjang dikali tinggi. Nah, apa rumus luas persegi panjang? Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, terus kita kali dengan tinggi. Jadilah rumus balok V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Contoh soal. Hitunglah volume balok di bawah ini. Nah, misalnya ada balok. Di sini 12, AB-nya 12, BC 5 cm, dan CG 7 cm. Berarti P sama dengan 12, L sama dengan 5, ini lebarnya ya, tinggi sama dengan 7. Berarti volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 12 kali 5 kali 7. Nah, ingat kalau misalnya ada perkalian seperti ini, usahakan 5 dulu dikali dengan 12. Biar lebih gampang. 5 kali 12, 60. 60 kali 7 adalah 7 kali 6, 42. Tambah 01 jadi 420 cm pangkat 3. Ya, karena volume. Contoh soal nomor 2. Sebuah kolam berbentuk balok dengan panjang 5 meter, lebar 3 meter, dan dalamnya 2 meter. Berapakah volume kolam? Nah, kita tulis diketahui. P sama dengan 5 meter, kemudian L sama dengan 3 meter. Dalam, ingat kedalaman itu artinya adalah tingginya. Tinggi adalah 2 meter. Ditanyakan apa? Ditanyakan adalah volumenya. Dalam kurung meter pangkat 3. Penyelesaian. Ingat karena ini berbentuk balok,
Maka kita pakai rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukin panjangnya 5, lebarnya 3, tingginya 2. Nah, ingat 5 itu paling gampang kita kali angka genap. 5 kali 2, 10. 10 kali 3 adalah 30 meter kubik. Angka 3. Nah, ini dia jawabannya. Soal terakhir yaitu jika volume balok adalah 320 cm kubik, lebarnya 8 cm dan tingginya 4 cm, maka hitunglah panjangnya. Nah, kita tulis diketahui. Diketahui. Nah, volume sama dengan 320 cm kubik. Terus lebar sama dengan 8 cm. Tinggi sama dengan 4 cm. Ditanyakan adalah panjang titik-titik centimeter. Nah, kita tulis penyelesaiannya. Karena ini volume balok, berarti kita pakai rumus volume balok ya. V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya ada nggak? Kita ganti volumenya dengan angka 320. P-nya belum ada karena lagi dicari. L-nya 8. T-nya adalah 4. Nah, kita kali dulu nih. 320 sama dengan P kali 32. Ingat perkalian. Kalau misalnya perkalian, salah satunya pindah menjadi pembagian. Ya, karena P yang dicari, 32-nya pindah. 320 per 32, di sini sisa P. 32 bagi 32 adalah 1, berarti P sama dengan 10 cm. Nah, ini dia jawabannya. Barakallahu fikum, semoga bisa dimengerti materi kita hari ini. Ya, kita sedikit mereview materi tentang kelas 5, yaitu akar pangkat 3, kemudian pangkat 3, volume balok, dan volume kubus. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.